Hal apa sih yang biasanya kalian pertimbangkan sebelum membeli laptop premium? Desain yang tipis, performa yang kenceng, atau baterainya yang irit? Mungkin itu udah jadi pertimbangan umum bagi setiap orang ya. Nah, di masa pandemi sekarang ini, kalian mungkin harus menambahkan satu kriteria lagi nih, yaitu keamanan atau security-nya. Kenapa aku bilang keamanan? Maksud aku di sini nggak sekedar terbatas tentang keamanan data oleh virus digital, melainkan juga virus yang ada di sekitar kita. Apalagi buat rekan-rekan semua yang suka kerja di luar ruangan, adanya pandemi COVID-19 ini membuat kita lebih aware terhadap kesehatan maupun kebersihan di lingkungan kita. Hal inilah yang coba dihadirkan oleh Acer lewat seri Swift 5 Antimicrobial ini. Sudah mengantongi standar platform Intel Evo, laptop premium dari Acer ini sudah punya standar Ultrabook terkini dan juga ditambah dengan permukaannya yang dibuat bebas dari virus. Dan berikut adalah ulasan lengkap Acer Swift 5 Antimicrobial, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Ini dia Acer Swift 5 Antimicrobial. Sesuai namanya, laptop ini dilapisi material yang higienis dengan full antimicrobial solutions, yaitu menggunakan coating silver ion pada semua permukaannya, termasuk di rangka, layar, touchpad, keyboard, engsel, bahkan even di rubber feet dan juga di fingerprint sensornya. Jadi bakteri yang terpapar oleh silver ion ini bisa berkurang jumlahnya hingga 99,9%. Dan pastinya teknologi silver ion ini sudah teruji menggunakan metode JIS Z2801 dan juga standar ISO 22196. Oh iya, lapisan silver ion ini juga nggak mempengaruhi touchpad dan juga keyboardnya ya. Jadi standar aja, nggak ada perbedaan di antara laptop ini dengan laptop yang tidak ada fitur antimicrobialnya. Notebook ini memiliki desain yang polos dan datang dengan dua varian warna, yaitu Safari Gold dan Mist Green. Tapi aku lebih prefer warna Mist Green-nya. Nggak terlalu mencolok, lebih kelihatan elegan dan lebih premium aja. Ditambah lagi di bagian yang ngebuat dia kelihatan mewah adalah di dudukan hinge-nya yang diberikan accent warna krem kayak emas gitu dengan tulisan Swift 5. Laptop ini dirancang menggunakan magnesium ultra ringan dan lithium untuk cover atas dan bagian bawah, serta paduan aluminium dan magnesium untuk palm rest areanya. Jadi nggak ada masalah ketika aku angkat laptop ini dengan dua jari di salah satu sudut ujungnya. Untuk bagian hinge, memang nggak bisa dibuka dengan satu tangan, harus ada extra effort di sini. Tapi dengan desain ergolift dari laptop ini, sirkulasi udara menjadi lebih baik mengingat laptop ini lumayan tipis, sehingga udara intake bisa lebih terserap dengan baik, dan juga udara yang keluar dari exhaust jadi lebih maksimal. Layar laptop ini hadir dengan panel IPS 14 inch dengan resolusi Full HD dan refresh rate 60 Hz yang relatif lebih lega dengan bezel yang super tipis dan dengan aspek rasio 16:9. Menggunakan panel glossy berlapis Gorilla Glass dan sudah mendukung input touchscreen. Viewing angle-nya yang luas juga bisa didapatkan di Acer Swift 5 Antimicrobial ini karena laptop ini memiliki screen to body ratio-nya hingga 90%. Untuk color gamutnya, layar ini mendapatkan hasil 95 sRGB, 68% anti-SC, 73% DCI-P3, dan 74% Adobe RGB setelah dikalibrasi. Hasil color gamutnya memang tergolong cukup tinggi, jadi buat teman-teman content creator, layar dari notebook ini udah lebih dari cukup. Notebook ini juga dibekali dengan webcam dengan resolusi HD dan frame rate 30 fps, yang menurut aku cukup aja, hasilnya juga nggak terlalu spesial, dan untuk keperluan meeting dan WFH atau keperluan lainnya, ini udah lumayan oke. Notebook ini memiliki dimensi panjang 31,8 dikali 20,7 cm dan dengan ketebalan 1,49 cm dengan berat notebooknya sendiri di kisaran 1,05 kg tanpa adapter dan 1,3 kg dengan adapter. Dengan ukuran sekompak ini, laptop ini jadi sangat enak buat dibawa kemana aja. Untuk kelengkapan portnya, di sisi sebelah kiri terdapat port DC-in untuk charger, HDMI port, USB 3.2 Type A, dan USB-C 3.2 Gen 2 yang udah mendukung Thunderbolt 4. Jadi untuk port Type-C-nya ini, dia mampu untuk digunakan di monitor eksternal hingga resolusi 8K sekalipun. Sementara di sebelah kanan terdapat Kensington Lock, USB 3.2 Gen 1 Type A, dan combo audio jack, beserta indikator untuk pengisian daya dan powernya. Sayangnya SD card reader tidak disertakan di laptop ini dan mungkin ini menjadi salah satu kekurangan buat teman-teman content creator yang akan menggunakan notebook ini.
Beralih ke bagian keyboard, keyboard laptop ini memiliki jarak antar tombol yang cukup renggang dengan travel key layaknya laptop normal yang lebih tebal. Pressernya kerasa tactile dan ngebuat feel ngetik di keyboard ini jadi cukup enak. Terdapat juga LED backlit keyboard, namun sayangnya hanya punya satu tingkat kecerahan, jadi nggak bisa diatur untuk level brightness-nya. Yang cukup butuh adaptasi adalah karena di layout keyboardnya ini nggak ada lampu indikator seperti di caps lock, jadi semua indikator ditampilkan di layar. Touchpad-nya pun nyaman dengan Windows Precision Driver, dan tombol power yang berada di ujung kanan atas punya fitur anti-slip, sehingga kalau nggak sengaja kepencet, laptopnya nggak akan nge-slip, dan ini cukup berguna karena tombol powernya menyatu dengan keyboard dan ini rawan banget kesenggol. Laptop ini juga dibekali dengan fingerprint yang lumayan cepat untuk responsnya, cuman dia ukurannya terlalu kecil untuk jari-jari saya. Kapasitas baterai di Acer Swift 5 Anti-Microbial ini lumayan besar, yaitu di 56 Wh, 4 sel, dan diklaim mampu bertahan dengan durasi pemakaian kurang lebih 17 jam. Sepengalaman aku pribadi menggunakan laptop ini, bisa aku pakai seharian full dari 100% tanpa harus menggunakan charger, dan itu untuk kebutuhan yang cukup standar seperti Microsoft Office aja. Tapi kalau aku pakai buat buka aplikasi kantor dan browser dengan mode battery saving dan juga brightness-nya ini cukup tinggi di 60-70%, ini bisa tahan di 11-12 jaman. Laptop ini juga udah mendukung pengisian daya USB Power Delivery 65 watt melalui port USB Type-C-nya. Namun yang agak disayangkan adalah charger bawaan laptop ini itu punya ukuran yang cukup besar. Meskipun terkadang memang masih saya pakai, terutama ketika membutuhkan port USB Type-C-nya yang hanya satu untuk keperluan konektivitas lainnya. Ngomongin kualitas audionya, Acer Swift 5 Anti-Microbial ini memiliki kualitas audio yang cukup standar. Karakteristiknya lebih ke treble, dan kalau misalnya digunakan di volume yang cukup kencang, audionya agak kerasa pecah. Sementara untuk lagu dengan frekuensi rendah, suara bassnya juga nggak terlalu kedengeran, dan ini menjadi sebuah deal breaker bagi pengguna yang suka dengerin musik melalui laptop secara langsung. Tapi buat teman-teman yang lebih prefer menggunakan headphone, ini mungkin menjadi masalah yang tidak terlalu berarti. Kalau ngomongin performa, satu kata yang bisa menggambarkan dari laptop ini, yaitu powerful. Laptop ini mempunyai dua varian prosesor, ada yang Core i5 1135G7 dan Core i7 1165G7. Nah, yang lagi aku bahas saat ini adalah yang menggunakan varian tertingginya, menggunakan prosesor Intel terbaru, yaitu Intel Core i7 1165G7, 4 core 8 thread, 2,8 GHz up to 4,7 GHz. Dipasangkan dengan RAM 16 GB LPDDR4X dual channel 4266 MHz dan onboard alias tidak bisa diganti-ganti. Laptop ini juga disertai penyimpanan SSD PCIe Gen 3 NVMe berkapasitas 512 GB. Dan menurut aku, laptop dengan harga premium kayak gini, untuk kapasitas penyimpanannya menurut aku ini terlalu kecil. But of course, kamu bisa juga untuk upgrade SSD-nya, tapi dengan catatan kalian bisa dengan cara mengganti SSD yang udah ada di laptop ini dengan SSD yang kapasitasnya lebih besar, karena memang untuk slotnya itu cuma ada satu, guys. Untuk GPU-nya, Acer Swift 5 Anti-Microbial ini menggunakan Intel Iris Xe yang udah terintegrasi. GPU ini membuat pengalaman visual computing jadi lebih baik, bisa diandalkan untuk bermain game favorit, editing video, membuat desain grafis, sampai menampilkan konten hiburan dengan kualitas yang premium. Laptop ini juga sudah mendukung konektivitas Wi-Fi 6 AX201, dan aku juga udah benchmark laptop ini menggunakan dua skenario. Jadi untuk skenario pertama, aku menggunakan beberapa software benchmark, dan yang kedua, aku juga udah menguji langsung untuk bermain game. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu hasilnya, berikut hasil dari benchmark laptop Acer Swift 5 Anti-Microbial ini.
Dari hasil pengujian menggunakan Cinebench R15, Intel Core i7-1165G7 mampu mendapatkan skor 210 CP untuk single core-nya dan 930 CP untuk multicore-nya. Melalui Geekbench 5, skornya untuk single core di 1208, untuk multicore-nya di 4652, dan OpenCL score di 18486. Untuk proses renderingnya, saya menggunakan software PC Mark 8 dan hasil rendering memakan waktu 1,3 detik untuk Adobe Photoshop Heavy dan 58 detik untuk Adobe After Effects CC. Dan hasil benchmarking ini menurut kami laptop ini luar biasa kenceng. Lalu bagaimana dengan performa gamingnya? Untuk game e-sport, di resolusi Full HD, kami mendapatkan frame rate di sekitaran 80 fps dengan minimum frame rate-nya di 60 fps. Sementara untuk game AAA, kita mendapatkan frame rate rata-rata di kisaran 30 fps dengan resolusi Full HD. Dan kalau misalnya resolusinya diturunin ke 720p, kita bisa mendapatkan frame rate di 37 fps ke atas, itu masih bisa dicapai. Sementara untuk hasil dari software 3D Mark x Spy, hasil benchmark-nya di 1724 dengan hasil excellent, berikut skor CPU-nya di 3493 dan GPU skornya di 1583. Untuk urusan suhu, setelah aku nyobain multitasking, aku nggak ngerasa ada suhu panas atau suara kipas yang mengganggu, mau sebanyak apapun aplikasi yang aku akses atau tab browser yang aku buka. Tapi kalau misalnya udah aku gunakan untuk editing video, kemudian untuk bermain game AAA misalnya, itu lumayan kerasa panas, dan untuk panasnya ini kerasa banget di sisi kiri keyboard ini guys. Dan menurut aku itu wajar banget, mengingat desain dari laptop ini itu bodinya tipis banget. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kalau kalian adalah seorang content creator yang mempertimbangkan performa yang kencang dan portable, Acer Swift 5 Anti-Microbial ini adalah salah satu pilihan yang patut untuk dipertimbangkan. Apalagi jika kalian mencari sebuah notebook dengan desain yang simple, bobot yang ringan, kemudian layar yang udah memiliki color gamut yang baik untuk seorang content creator, dia juga udah touchscreen juga, pengalaman mengetik di keyboard yang enak, suhunya yang dingin, kemudian daya tahan baterai yang lama, dan performa yang powerful untuk segala kegiatan. Mungkin yang jadi kekurangan di laptop ini adalah tidak disertakannya slot SD card reader, opsi upgrade yang cukup terbatas, dan juga kualitas audio yang cukup standar. Dan dengan kekurangan dan kelebihan yang udah aku sebutin tadi, laptop ini dibanderol dengan harga 16,499 juta. Dan kalau misalnya teman-teman pengen memastikan produktivitas kerja secara maksimal, Acer juga memberikan penawaran menarik berupa Office Home dan Student senilai 1,799 juta. Memang kalau diperhatikan, harga dari laptop ini agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan laptop yang memiliki spesifikasi yang setara, tapi tidak memiliki lapisan silver ion. Layak atau tidaknya Acer Swift 5 Anti-Microbial ini juga tergantung pada seberapa besar diferensiasi yang dibawa. Perlukah sebuah laptop yang menggunakan lapisan permukaan bebas bakteri? Kalau iya, silahkan membeli laptop ini. Dan mungkin itu tadi adalah ulasan atau review dari Acer Swift 5 Anti-Microbial. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman yang sedang mencari sebuah laptop premium. Dan gimana? Tertarik nggak buat meminang laptop yang satu ini? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa juga buat klik like di video ini kalau misalnya video ini bisa membantu teman-teman semua, share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa buat subscribe sebagai dukungan kalian untuk kita membuat konten-konten yang lebih baik di channel ini. Saya Galang pamit undur diri dan sampai bertemu di video review selanjutnya.